Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA bersama Ibu Siti Fatona. Pada materi kali ini tentang pewarisan sifat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari orang tua melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan untaian yang sangat panjang, umumnya terdapat di dalam inti sel. Persilangan monohibrida. Mono itu satu, jadi persilangan satu sifat beda. Misalnya hanya melihat dari warna kulit, bentuk rambut dan sebagainya. Hanya satu sifat saja. Misalnya pada tanaman bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih. Bagaimana hasil persilangannya jika ungu dominan terhadap putih? Nah, jawabnya seperti ini. Kita bikin persilangannya, yaitu induknya ditulis P, ungu disilangkan dengan putih. Kita kasih keterangan di sini, P itu parental atau induknya. Nah, di sini dikasih simbol ini jantan, ini betina. Misalnya yang jantan yang ungu gitu. Nah, setelah itu kita beri simbol-simbol gen, karena ada simbol gen itu dari dalam. Kita ambil dari huruf depannya, misalnya di sini ungu, kita kasih simbol U besar. Karena ungu dominan terhadap putih, nanti tergantung soalnya ya, yang dominan yang mana. Nah, karena di sini contoh soalnya ungu dominan terhadap putih, maka ditulis huruf U besar. Nah, sini putihnya bukan P besar, tetapi mengikuti yang dominan. Karena yang dominan ungu, maka di sini juga tetap U tapi kecil. Nah, karena gamet itu berpasangan, maka di sini ditulis double U besar, ini U kecil. Nah, sifat-sifat yang kelihatan dari luar ini, kelihatan warna ungu atau putih, itu namanya sifat fenotip, yaitu tampak dari luar. Contohnya ungu, putih gitu. Kemudian sifat simbol-simbol gen seperti ini yang tidak tampak dari luar namanya sifat genotip, yaitu sifat yang dari dalam, tidak tampak. Contohnya U besar, U kecil gitu. Nah, setelah itu kita ambil gametnya. Gamet itu sel kelamin, maka diambil satu, U besar, di sini U kecil. Kemudian F1-nya atau anak keturunan pertama atau filial 1 itu disilangkan dari ini. Apa di sini U besar dan U kecil. Nah, kalau U besar semuanya ungu, U kecil itu putih, maka kalau besar kecil apa? Nah, karena di sini ungu sifatnya dominan, maka walaupun ini huruf besar dan kecil tetap mengikuti yang dominan, yaitu warnanya
ungu. Setelah itu diambil gamet F1 yaitu U besar dan ini U kecil. Nah, F2-nya itu F1 dikali F1. F2 itu keturunan kedua, filial 2. Kemudian hasilnya ini ya, U besar U kecil dikali U besar U kecil. Nah, biar mudah kita bikin tabel seperti ini. Nah, ini misalnya yang sini yang jantan, sini betina gitu. Nah, dua huruf ini gametnya U dan U kecil. Ini U besar dan U kecil. Nah, ini dua huruf ini pindah ke sini, U besar dan U kecil. Yang ini pindah di sini, U besar dan U kecil. Nah, yang di sini hasilnya persilangan nanti ada 4 ini. Apa saja? Di sini pindah ke ini, pindah sini, ini pindah sini. U besar dan U besar. Apa U besar semuanya? Ungu. Ini pindah sini, ini pindah sini. U besar, U kecil. Apa tadi? Walaupun besar kecil tetap ungu. Karena ini sifatnya dominan. Nanti ada yang tidak dominan, beda lagi. Kemudian ini U besar pindah sini. Yang huruf besar taruh di depan. Ini pindah sini. U besar, U kecil juga ungu. Ini pindah sini, ini pindah sini. U kecil yaitu kecil semua putih. Nah, kemungkinan hasil persilangan tersebut adalah sifat fenotip, karena ini semua hanya kemungkinan ya, nanti wallahu a'lam hasilnya yang benar seperti apa. Kemungkinan hasil persilangan secara fenotip yang tampak dari luar ungu banding putih. Berapa ungunya? 1, 2, 3 banding putihnya 1. Berapa persen? Kalau ini 4 semuanya 100%, berarti 3/4 kali 100% atau 75%. Yang ini 1/4 kali 100% yaitu 25%. Sifat genotipnya yaitu genotip itu yang tadi simbol-simbol UU kayak gini, U besar banding apalagi nih U besar U kecil banding U kecil. Yang besar-besar berapa? 1. Yang besar kecil 2, yang kecil-kecil 1. Berapa perbandingannya? Seperti ini tadi, nanti ketemunya 25% banding 50% banding 25%, karena semuanya totalnya 4. Jadi ini 1/4, 2/4, 1/4. Gini ya, ini hasil persilangan monohibrida atau dengan satu sifat beda yang dominan. Pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang monohibrida yang tidak dominan, gitu ya. Selamat belajar, semoga semuanya paham. Terima kasih.